Persoalan polusi udara di Jakarta merupakan masalah serius yang tidak bisa dianggap remeh. Hal tersebut mengancam adanya resiko kematian yang mengintai 8.700 jiwa. Halo teman-teman, aku lagi ada di kampus nih. Yuk kita jalan-jalan. Wah, ada teman-teman tuh, lagi pada ngapain ya? Yuk kita lihat. Halo teman-teman. Kalian lagi pada bahas apa sih? Polusi udara. Emang polusi udara saat ini tuh gimana sih? Dari apa yang kita lihat tentang kondisi lingkungan saat ini, khususnya pencemaran udara atau lebih disebut dengan polusi udara, itu ternyata cukup memprihatinkan. Dimana jika kita bandingkan dengan lingkungan terdahulu yang lingkungannya masih sejuk, asri, murni, bahkan jauh dari kata polusi udara, yang dimana kita tahu bahwa polusi udara merupakan masalah lingkungan atau suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia pada lapisan bumi yang jumlahnya dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan, serta dapat mengganggu estetika dan juga kenyamanan. Oh, I see. Jadi itu tadi dampak dari polusi udara saat ini. Nah, lalu penyebabnya itu apa aja sih memang? Jadi penyebab dari polusi udara saat ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sangat banyak sekali. Yang pertama itu adanya pengaruh pergerakan angin dari wilayah timur. Nah, dari pengaruh tersebut, jika dari siklus ya, memang pada bulan Juni, Juli, Agustus memang terjadi peningkatan polusi udara. Musim kemarau. Penyebab dari kualitas udara yang buruk dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi oleh musim kemarau yang telah bertambahnya pabrik-pabrik baru. Dengan konstruksi seiringnya laju perkembangan kota dan terus berkurangnya ruang hijau sebagai penyaring udara serta pengelompokan limbah yang kurang tepat baik itu, baik itu limbah industri, limbah rumah tangga yang semakin mendorong tingginya polusi udara di kota-kota besar oleh emisi kendaraan. Emisi transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar. Oh, jadi itu tadi penyebab dari polusi udara saat ini. Lalu cara untuk mengatasinya gimana sih? Nah, agar polusi udara tidak makin parah, ada beberapa tips untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi kendaraan bermotor. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama kemacetan dan polusi udara di kota. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Dengan begitu, pencemaran udara akibat asap kendaraan bisa berkurang. Yang kedua, hindari membakar sampah. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa membakar sampah dapat mengurangi masalah timbunan sampah. Padahal, kebiasaan buruk ini merupakan salah satu penyebab pencemaran udara, apalagi di wilayah yang sistem pengelolaan sampahnya kurang memadai. Maka dari itu, melakukan reduce, reuse, recycle adalah cara yang paling tepat untuk mengurangi sampah. Yang ketiga, menanam pohon. Nah, daripada membakar hutan, lebih baik kita memperbanyak menanam pohon. Pepohonan dapat meningkatkan kualitas udara secara langsung dan tidak langsung. Pohon akan membersihkan udara dari polutan berbahaya dan menghasilkan oksigen. Maka dari itu, agar bumi kita tetap sehat, mulailah menanam pohon dari sekarang. Eits, jangan meremehkan, kita lihat negara lain. Berdasarkan pengukuran satelit yang dipublikasikan oleh Energy Policy Institute dari Universitas Chicago atau EPIC, dalam kurun waktu kurang dari satu dekade 2013 hingga 2020, Cina telah berhasil mengurangi jumlah partikel merugikan di udara sebanyak 40%, di mana pencapaian ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara lain yang sedang berjuang mengurangi polusi udara. Pada tahun 2013, polutan udara di Cina mencapai 52,4 mikrogram per meter kubik polutan PM2,5. Konon, partikel tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena kemampuannya yang tinggi untuk menembus saluran pernafasan. Bahkan, Direktur Program Kualitas Udara EPIC, Krista Hazenkopf, mengatakan bahwa Beijing mengalami sesuatu yang disebut akan kiamat. Lalu, apa saja langkah yang dilakukan oleh Cina? Yang pertama, pemerintah Cina membatalkan pembangunan 103 pembangkit listrik baru dan secara berangsur menutup beberapa pembangkit listrik batubara dan menambah 20 pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua, di beberapa kota besar, jumlah mobil yang beredar dibatasi dengan kuota harian dan pembatasan jumlah plat motor baru setiap tahun. Yang ketiga, pada tahun 2018, pemerintah Cina mengurangi kuota impor sampah dengan meniadakan penampungan bagi 24 jenis sampah. Yang keempat, Cina memasang sebanyak 1.000 alat monitor kualitas udara yang bertugas membantu titik-titik polusi secara merata. Jika polusi terdeteksi, mereka akan mengirim tim untuk menganalisis sumber polutan di titik tersebut. Yang kelima, dengan adanya langkah-langkah rehabilitatif dan preventif tersebut, EPIC memperkirakan bahwa penduduk Beijing, ibu kota Cina, akan hidup rata-rata 4,4 tahun lebih lama dibanding pada tahun 2013. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran dan cinta lingkungan dapat kita lakukan dengan mengikuti influencer yang sangat menginspirasi generasi Z sekarang seperti Pada Arini, Belimba, Sosial Nityas, Iwo Search, Pandowara Group, Mas Gilang. bercanda.